Kelompok-kelompok yang menjauhkan umat Islam dari ajaran Islam ini bermacam-macam. Ada kelompok-kelompok di luar Ahlus Sunnah wal Jamaah, seperti kelompok Salafi Wahabi. Kelompok Salafi Wahabi ini berusaha menjauhkan umat Islam dari ajaran Islam. Cuma caranya beda, caranya pakai agama. Tapi mereka mengajak meninggalkan ajaran-ajaran agama, pakai bahasa agama, pakai bahasa mengikuti Al-Quran dan hadis. Ya sebenarnya ya bukan, Al-Quran hadis ini hanya dijadikan tameng aja. Sebenarnya agar umat Islam semakin jauh dari ajaran Islam. Nah, ini kelompok-kelompok di luar Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini contoh ya, contoh Salafi Wahabi. Salafi Wahabi ini kan ngajak kembali kepada Al-Quran dan hadis. Slogannya seperti itu, pada Al-Quran dan hadis. Tapi apa? Yang dilarang oleh Salafi Wahabi amalan-amalan ibadah. Yang dilarang itu ibadah. Mengapa dilarang? Alasannya syirik. Lah ibadah itu dibilang syirik sekarang. Syirik. Contoh yang disyirikkan itu apa? Yang disyirikkan oleh Salafi Wahabi seperti tawassul, tabarruk, istighatsah. Padahal itu bukan syirik, itu justru ajaran Al-Quran. Istighatsah, tawassul, tabarruk itu ajaran Al-Quran. Cuma Wahabi salah memahami di dalam masalah ini, lalu disyirikkan. Orang dijauhkan dari beribadah. Ini contoh. Dan mereka di akhir zaman ini, saudara, orang-orang merusak Islam itu pakai Al-Quran. Pakai Al-Quran. Orang-orang menjauhkan umat dari ajaran agama itu pakai agama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Idrus Ramli menyatakan ada upaya Wahabi secara sistematis menjauhkan umat Islam dari ajaran Islam. Mereka menggunakan slogan kembali ke Al-Quran dan hadis untuk melarang amalan seperti tawasul, tabarruk, dan istighatsah, yang sebenarnya bagian dari ajaran Islam. Ia menilai pendekatan ini salah dan menjadi ancaman yang merusak pemahaman umat dengan dalih agama. Untuk menjawab syubhat ini, kita simak penjelasan Ustadz Abdul Hakim bin Amir Abdad Hafizahullah. Simak sampai selesai. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. Masalah Wahabi. Ya, pernah ya. Wahabi adalah penamaan yang diberikan kepada oleh sebagian musuh-musuh Islam kepada Ahlus Sunnah, yakni ketika dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab diterima oleh kaum muslimin dan menyebar ke dunia Islam, dan kaum muslimin kembali kepada Alkitab dan Sunnah. Syekh tidak membawa ajaran baru. Saya kira kebanyakan dari mereka yang melemparkan tuduhan Wahabi kepada dakwah Syekh Muhammad tidak banyak yang membaca kitab-kitabnya. Adakah kitab-kitabnya menyalahi Alkitab dan Sunnah? Adakah kitab-kitabnya menyelisihi para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah? Adakah dakwanya berlawanan dengan dakwah para imam di dalam agama kita ini? Saya kira mereka tidak banyak mengetahuinya, kecuali di seputar tuduhan, dari satu tuduhan kepada tuduhan yang lain. Ini pernah dibuktikan oleh salah seorang guru saya kepada sebagian kiai
yang sangat memusuhi dakwah Syekhul Islam Ibn Taimiyah, padahal tidak pernah membaca kitabnya, tidak pernah sama sekali mengetahui dakwahnya. Diberikanlah sebuah kitab setelah dihilangkan nama penulisnya, cover depannya dihilangkan, karena dia seorang kiai bisa bahasa Arab. Baca kitab, bagus apa tidak? Baca, bagus, bagus. Berdalil qala Allah, qala Rasul, qala Allah. Apanya? Saya lupa apakah guru saya menjelaskan itulah Ibnu Taimiyah atau tidak, saya lupa karena sudah puluhan tahun. Tidak pernah membaca, tidak pernah mengkaji, kecuali tuduhan. Demikian juga dengan Wahabi. Nah, waktu itu dunia Islam, kelanjutan dari perang salib sebelumnya, maka ini perang dakwiyah, perang dakwah, menyebarkan agama masing-masing. Maka pasukan salib pun berdakwah dengan dakwah yang besar, menyebarkan agama mereka. Demikian juga kaum muslimin. Selesai mereka perang fisik yang besar, walaupun masih ada perang fisik, maka beberapa abad ke depan yang terjadi adalah perang dakwah. Maka pasukan salib berangkat ke negeri-negeri kaum muslimin, mencoba menjajah mereka sambil menyebarkan agama. Datanglah Spanyol, Portugis ke Indonesia ini, kemudian terakhir Belanda, kemudian Inggris di negeri kaum muslimin yang lain, terutama di Timur Tengah. Dan mereka tidak ingin adanya kebangkitan Islam. Dan Inggris melihat bahwa dakwah ini, dakwah Syekh Muhammad yang muncul dari Hijaz, dakwah sunnah ini, dakwah yang akan membangkitkan kaum muslimin ini membahayakan posisi mereka. Maka salah satu caranya adalah memisahkan dakwah ini dari kaum muslimin, agar dakwah ini terpisah dari kaum muslimin, agar kaum muslimin membenci dakwah ini dan menuduh dengan berbagai macam tuduhan. Maka disematkanlah nama dengan nama Wahabi. Padahal nama Wahabi itu adalah salah satu sekte dari sekte-sekte Khawarij. Pernah saya jelaskan di majelis ini. Padahal seharusnya bukan Wahabi, harusnya apa? Muhammadi. Karena namanya Muhammad bin Abdul Wahhab. Kok Wahabi tahu-tahu? Padahal ada sekte, salah satu sekte Khawarij namanya Wahabi. Sektenya itu namanya Wahabi. Maka disematkan itu bekerja sama dengan sebagian ahli bid'ah. Dan mereka berhasil memisahkan dakwah itu dari kaum muslimin yang termakan fitnah itu, yang tidak tahu sejarahnya, yang tidak tahu sama sekali, nol besar dari dakwah Syekh Muhammad, bahkan kitabnya pun tidak pernah baca. Coba baca kitab Tauhid. Kita tidak memaksumkan Syekh Muhammad, tidak. Beliau manusia,
seperti manusia yang lainnya. Bisa salah dan bisa benar. Tapi penyimpangan, kesesatan, mana buktinya? Saya pernah juga menjelaskan, dan ketika kita membahas di muqaddimah pertama, orang-orang Yahudi dan Nasara mengklaim bahwa mereka lah ahlul jannah, yang lain enggak. Bahkan Yahudi mengatakan kami ahlul jannah, yang lain Islam, Nasara dan lain-lain tidak. Demikian juga Nasara. Apa kata Allah? Qul hatu burhanakum. Awalnya apa? Tilka amaniyuhum. Itu adalah omong kosong mereka, kebohongan mereka. Qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Ini ayat merupakan kaidah azimah, kaidah yang sangat agung, kaidah yang sangat besar, bahwa segala sesuatu pernyataan iya atau tidak memerlukan pembuktian ilmiah. Saya ulang, segala pernyataan iya atau tidak, perintah atau larangan, benar atau sesat, surga atau neraka dan seterusnya, memerlukan pembuktian ilmiah. Mana buktinya? Qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin, kata Allah. Jika kamu memang orang-orang yang benar, bahwa kamu, hei Yahudi dan Nasara, ahlul jannah, mana burhan? Hanya Islam yang memiliki burhan syar'iyyun wa aqliyyun. Qul hatu Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin. Katakan, ini jalanku, yakni jalanku yang lurus. Aku ajak manusia ke jalan Allah atas dasar apa? Omong kosong? Tidak. Tuduhan? Tidak. Tapi basirah. Ditafsirkan oleh ulama ilmu, ditafsirkan lagi oleh ulama burhan, dalil. Seperti yang Allah katakan tadi, Qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Ini dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini dakwah Islam. Ana wa man ittaba'an. Aku bersama dengan orang-orang yang mengikutiku. Hujjah. Maka mana buktinya? Pertama, apa yang saya jelaskan tadi tentang bid'ah, tidak adanya bid'ah hasanah, nukilan dari para ulama di kitab-kitab mereka. Dan semuanya mereka sama dakwahnya dengan apa yang orang katakan Wahabi. Berarti semuanya Wahabi. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Masya Allah, Ustadz Abdul Hakim bin Amir Abdad Hafizahullah menjelaskan bahwa istilah Wahabi digunakan oleh musuh Islam untuk menyerang dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab yang sebenarnya mengajak kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Tuduhan terhadap Wahabi sering muncul dari pihak yang tidak memahami atau membaca kitab-kitabnya. Istilah ini diciptakan penjajah untuk memisahkan dakwah ini dari umat Islam karena dianggap mengancam mereka. Ia menekankan pentingnya menilai dakwah berdasarkan bukti ilmiah, bukan tuduhan kosong. Demikian video yang kita dapat bagikan kali ini. Semoga bisa memberikan pencerahan bagi kita semua. Mohon maaf jika ada kekurangan. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.